Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di edisi 131. Pokok bahasan edisi 131 adalah jamak feminin beraturan bagian 2. Jamak perempuan beraturan bagian 2 atau jam'ul muannatsis salim. Nah, coba perhatikan tabel ini. Pada tabel ini kita hendak membandingkan i'rab dari bentuk mufrad, musanna dan jamak. Jamak di sini jamak muannats salim ya. Kita hendak membandingkan bentuk-bentuk marfu, mansub, majrur dari bentuk mufrad, musanna dan jamak. Coba kita lihat bentuk mufrad dulu. Fallahatun. Fallahatun itu seorang petani wanita. Dia itu marfu ya, marfu dengan dhammah. Fallahatan artinya sama, seorang petani wanita, mansub dengan fathah. Fallahatin sama, artinya seorang petani wanita, majrur. Jadi bentuk mufrad itu marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, dan majrur dengan kasrah. Jadi bentuk marfu, bentuk mansub, bentuk majrurnya itu beda ya. Sekarang musanna. Bentuk musanna dari fallahatun adalah fallahatani. Tambahkan akhiran ani. Fallahatani. Fallahatani. Jadi bentuk musanna itu beraturan ya. Bentuk musanna itu bentuk mufrad ditambah akhiran ani atau aini nanti. Jadi fallahatani dia marfu dengan alif ya. Dia marfu dengan alif, tanda rafa'nya itu alif, bukan harakat seperti ini. Kemudian bentuk mansub dari fallahatani adalah fallahataini. Jadi bentuk ini, bentuk bentuk mufrad itu ditambah akhiran aini, fallahataini. Artinya sama dengan ini. Dua orang petani perempuan, ini pun dua orang petani perempuan, tapi ini mansub. Untuk bentuk musanna, bentuk mansub itu sama dengan bentuk majrur ya. Jadi mansubnya fallahataini, bentuk majrurnya juga fallahataini. Beda dengan bentuk mufrad. Mufrad itu beda ya, beda antara marfu dengan mansub dengan majrur. Kemudian jamak sekarang ya. Jamak sekarang. Jamak jelas jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu dibentuk dari bentuk mufrad. Bagaimana cara membentuk jamak muannats salim? Mula-mula hilangkan ta marbutah, ya kan? Hilangkan ta marbutah, dia tinggal fallaha. Tambahkan alif, tambahkan tun. Fallahatun. Fallahatun artinya petani-petani wanita, petani-petani perempuan banyak. Jumlahnya lebih dari 2. Itu kalau marfu, dia marfu dengan dhammah. Ya. Kemudian mansubnya fallahatin. Fallahatin. Petani wanita, artinya sama dengan ini, tapi dia mansub dengan kasrah ya. Kemudian bentuk majrurnya sama dengan bentuk mansubnya, fallahatin. Jadi perlu dicatat bahwa bentuk mansub dari bentuk 2 itu sama dengan bentuk majrurnya. Demikian juga bentuk mansub dari jamak muannats salim itu sama dengan bentuk majrurnya. Nah, kemudian perlu lagi diperhatikan bahwa tanda nasab dari jamak muannats salim itu harakat, bukan huruf ya. Kalau tanda nasab atau tanda i'rab itu, tanda rafa', tanda nasab atau tanda jar dari bentuk 2 itu huruf alif, huruf ya. Kalau ini tidak, harakat. Jadi jamak muannats salim itu marfu dengan dhammah. Kemudian ini yang perlu dicatat, dia mansub dengan kasrah. Ini aneh ini. Kemudian kalau ini biasa majrur dengan kasrah. Ya, majrur dengan kasrah.
Jadi seandainya ini ditambahi alif lam, al-fallahati, satu kasrah gugur ya. Ini pun begitu, al-fallahati artinya petani-petani wanita itu. Kemudian yang perlu dicatat adalah jamak muannats salim itu mansub dengan kasrah, ya, mansub dengan kasrah bukan dengan fathah. Dalam jamak muannats salim itu tidak ada fallahatan, itu enggak ada. Fallahatan enggak ada. Yang ada itu fallahatun, fallahatin, ya. Fallahatin. Oke, itulah hal yang perlu dicatat dan difahami dan diingat berkenaan dengan jamak muannats salim atau jamak feminin beraturan. Berdasarkan itu, mari kita kerjakan latihan-latihan ini. Jadi setiap bentuk jamak yang ada dalam latihan itu jamak muannats salim, ya. Asumsinya begitu, kita anggap begitu. Oleh karena kita sedang mempelajari jamak muannats salim. Misalnya guru-guru itu tidak perlu di sini diberi tanda PR perempuan. Sudah jelas perempuan itu, ya. Penerjemah itu perempuan. Kemudian peserta itu perempuan, ya. Di latihan ini barangkali banyak kosakata baru, perlu dicatat, ya, perlu dicatat. Siapkan ininya, kamusnya. Pelajar itu talibun, pelajar laki-laki, ya, talibun. Pelajar perempuan talibatun. Ini tidak baru. Pelajar laki-laki itu talibun. Ya, pelajar perempuan tambahkan tambah ta. Talibatun. Talibatun. Ya, talibatun. Kalau begitu pelajar-pelajar itu ini jamak muannats salim, jamak dari ini, ya. At-talibatu, 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 at-talibatu ini mubtada, ya. Ada apa dengan at-talibatu? Absen. Absen itu ghaib. Jadi ghaibatun. Ghaibatun. Itulah kalimatnya, at-talibatu ghaibatun. Oke. Nomor dua ini jumlah fi'liyah. Oleh karena di situ ada kata kerja. Jadi kata kerja ini lihat ininya, lihat subjeknya. Subjeknya guru-guru, jelas perempuan, ya. Oleh karena perempuan, gunakan fa'alat. Hadarat. Hadarat. Mengapa hadarat? Oleh karena subjeknya perempuan. Yang hadir siapa? Yang menghadiri siapa? Hadarat itu menghadiri, ya. Guru-guru itu al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu. Jadi kita ulang-ulang supaya hafal. Jadi hadarat ini kata kerja, al-mudarrisatu itu subjek. Ini ganti dengan kasrah. Hadaratil mudarrisatu, mudarrisatu marfu karena subjek, atau fa'il, ya. Apa yang dihadiri? Pertemuan itu. Pertemuan ini sudah pernah dikenalkan sebelumnya. Ijtima'. Iya kan? Ijtima'. Ya, ijtima'. Ingat ijtima'ul ulama, pertemuan para ulama, ya. Jadi ini objek. Jadi hadaratil mudarrisatu al-ijtima'a. Ya, kenapa? Oleh karena dia objek. Objek harus mansub. Hadaratil mudarrisatu al-ijtima'a. Kapan? Kemarin. Kemarin itu ams.
ams ya, ams. Hadaratil mudarrisatu al-ijtima'a ams. Hadaratil mudarrisatul ijtima'a ams. Oke, penerjemah-penerjemah itu menerjemahkan novel-novel itu ke dalam bahasa Arab. Penerjemah itu mutarjim. 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 Akar katanya tarjemah ya. Mutarjimun. Kemudian novel itu riwayah. Riwayatun. Riwayatun itu novel. Riwayatun. Kemudian kata kerjanya menerjemahkan tarjamah. Tarjamah. Tarjamah ini terdiri dari 4 huruf. Dan semua huruf yang ada di tarjamah ini merupakan akar kata ya. Merupakan akar kata. Merupakan huruf-huruf asli. Enggak ada tambahan di situ. Oleh karena itu tarjamah ini dinamakan kata kerja yang berbasis 4 huruf, rubaiyun, dan di situ tidak ada tambahan. Berarti rubaiyun mujarrad ya. Rubaiyun mujarrad itu sedikit, tidak banyak. Yang banyak itu sulasi mujarrad. Nanti kita pelajari juga ini. Rubaiyun mujarrad insyaallah. Jadi kita dulukan kata kerjanya, verbnya, menerjemahkan. Menerjemahkan itu pakai apa? Pakai fa'ala atau fa'alat. Lihat jenis kelamin subjeknya. Subjeknya itu dianggap perempuan, berarti fa'alat. Dalam hal ini tarjamat. Tambahkan ta'nis di akhir kata kerja itu. Tarjamat. Tarjamat. Nah, kalau ini nanti diikuti oleh alif lam, dia menjadi tarjamati ya. Ini verb. Tarjamat yang menerjemahkan siapa? Penerjemah. Jelas penerjemah wanita ya. Nah, jadi ini kita ubah ke jamak muannats salim. Al-mutar jimatu. Al-mutarjimatu. Ya kan? Kalau penerjemah laki-laki mutarjimuna. Nah, jadi ini jelas tarjamah. Tarjamal mutarjimuna. Penerjemah laki-laki itu menerjemahkan, tapi ini penerjemah perempuan. Mutarjimatu. Ini subjek ya. Nah, ini diubah menjadi i karena diikuti oleh alif lam. Tarjamatil mutarjimatu, penerjemah itu menerjemahkan novel-novel itu. Nah, perhatikan riwayah novel. Ini novel ini kata benda yang berakhir kata marbutah. Jadi bentuk jamaknya itu jamak muannats salim. Riwayat ya. Riwayatun. Novel-novel ya. Ya, novel-novel di sini itu sebagai apa? Sebagai objek. Objek itu harus mansub. Nah, harus mansub. Nah, itunya alif lam ya. Ar-riwayah. Ini jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu mansub dengan apa? Mansub dengan ini, dengan kasrah. Perhatikan itu. Jadi ar-riwayati. Ini objek. Jadi tarjamatil mutarjimatu ar-riwayati, ke dalam bahasa Arab. Ila, ke dalam itu ila. Ila itu ke ya. Ila bahasa Arab itu ila lughati, itu kata benda kata sifat itu. Ini bahasa itu kata benda, ini kata sifat. Ila lughatil arabiyyati. Jadi dia selaras ya, arabiyyati.
Jadi dia pakai alif lam, jadi pakai alif lam. Ini apa namanya itu majrur, ini pun majrur karena ila ya. Ila lughatil arabiyyati. Ila lughatil arabiyyati. Jadi tarjamatil mutarjimatu, penerjemah-penerjemah wanita itu menerjemahkan ar-riwayatu. Ar-riwayati ya, novel-novel itu dia majrur mansub dengan kasrah ilal lughatil arabiyyah ke dalam bahasa Arab. Kalau ke dalam bahasa Inggris ilal lughatil ingliziyah. Ke dalam bahasa Amerika, ya bahasa Amerika itu bahasa Inggris ilal lughatil ingliziyah. Ya. Ke dalam bahasa Spanyol ilal lughatil isbaniyah. Ya. Di ruang pertemuan itu ada peserta-peserta dari Turki. Ya, ruang besar, hall. Hall itu aula ya. Itu qa'ah. Qa'atun. Ini ruang besar. Qa'ah. Itu pertemuan itu ijtima'. Jadi ruang pertemuan qa'atul ijtima'. Jadi kalau ijtima'nya itu dijamakkan qa'atul ijtima'ati. Ingat, ijtima'at itu bentuk jamak dari ijtima'. Ya, ijtima'. Nah, nanti dikatakan bahwa ini itu masdar. Jadi masdar dari kata kerja ya yang lebih dari 3 huruf, jamaknya itu jamak muannats salim. Itu nanti kita ini kan. Jadi qa'atul ijtima'at itu ruang pertemuan-pertemuan. Kalau pertemuannya tunggal, kita pakai ijtima' saja. Ini qa'atul ijtima'. Tapi coba kita pakai jamak ya. Qa'atul ijtima'. Kalau ruang kuliah, qa'atul muhadarat. Ya, muhadarat. Muhadarah itu kuliah, jamaknya muhadarat. Jadi ruang kuliah qa'atul muhadarat. Nah, peserta itu juga baru ini, mushtarik. Mustarikun. Kalau pesertanya laki-laki, kalau peserta perempuan mustarikatun ya. Nah, kalau kita lihat kalimat ini diawali dengan prasa jar majrur. Itu kalimat apa? Kalimat ismiyah tipe 2 ya. Yang strukturnya khabar dulu, itu prasa jar majrur atau prasa zarfi itu sebagai khabar muqaddam. Cirinya itu ada ini ya, kata ada dalam bahasa Indonesia ya, baru mubtada muakhar. Jadi di ruang pertemuan itu fi qa'ati ya. Jadi ini qa'atul ijtima'at itu ini strukturnya KB1 KB2 ya. KB1 KB2. Fi qa'atil ijtima'ati fi qa'atil ijtima'ati ini sebagai khabar muqaddam. Kalau ditanya mengapa qa'ati, oleh karena fi. Kenapa ini ijtima'ati? Oleh karena dia merupakan kata benda 2, mudhaf ilaih dari ini kata benda 1. Nah, sudah ini batas antara khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Ada apa? Ada peserta. Jadi ini bentuk jamak, jelas peserta perempuan ya. Jadi mustarikatun. Ini kita jamak perempuan kan? Mustarikatun, tambahkan atun. Mustarikatun, peserta, participants. Mustarikatun,
dari Turki, min Turkiya, min Turkiya, min Turkiya, min Turkiya. Jelas ini nama negara, ya, oleh karena dari mustarikatun min Turkiya. Fi qa'atil ijtima'at mustarikatun min Turkiya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan nomor 5. Penerjemah-penerjemah itu mempunyai mobil-mobil. Ini kalimat A milik B. Ya, A milik B. Jadi ini A-nya, penerjemah-penerjemah. Miliknya itu harful jar li, kemudian ini B-nya. Jadi bagaimana itu? Harful jar dulu, li dulu ya. Li, penerjemah itu al-mutarjimatu. Mutarjimat kan? Penerjemah. Mana tadi penerjemah? Al-mutarjimatu. Li al-mutarjimatu. Mutarjimah. Ya, ini harful jar. Oleh karena itu ini majrur ya. Kemudian ini dihilangkan. Ya, ini disambungkan dengan lam. Jadi lil mutarjimati, penerjemah itu mempunyai apa? Mempunyai mobil-mobil. Sayyarat. Kalau mobil saja sayyarah. Kalau mobil-mobil sayyarat. Nah, gitu ya. Kemudian mobil-mobil itu milik A, ini kalimat A milik B. Jadi A milik B ya. Jadi ini kalimat ismiyah tipe 1. Mobil-mobil itu as-sayyaratu. Ini mubtada. Ada apa dengan as-sayyaratu? Mobil-mobil itu milik penerjemah itu lil mutarjimati. Lil mutarjimati ya. As-sayyaratu lil mutarjimati. Kalau mobilnya itu 2, as-sayyaratani lil mutarjimati. Kalau mobilnya 2, penerjemahnya 2, as-sayyaratani lil mutarjimataini ya. Lil mutarjimataini. Ya, kita bentuk 2 kan itu mutarjim. Anak perempuan itu lapar. Coba lapar, kita ingatkan lagi lapar. Lapar ini itu kata sifat yang berakhir dengan anu. Kaslanu, jawanu. Jadi dia mengacu pada pola fa'lanu. Kemudian bentuk perempuannya apa? Bentuk perempuannya jawa. Ya kan? Jawa. Coba lihat lagi edisi mengenai kata sifat ghairu munsharif yang berakhir dengan anu. Jawanu itu bentuk laki-lakinya mengacu pada pola fa'lanu, bentuk perempuannya mengacu pada pola fa'la. Jadi anak perempuan itu lapar. Ini jumlah ismiyah tipe 1 mubtada, ini khabar. Jadi anak perempuan itu bintun ya. Al bintu tunggal dia. Al bintu ini mubtada. Mubtadanya tunggal, kemudian jenis kelaminnya perempuan, jadi laparnya kita pakai jawa. Ini untuk mengingatkan saja ya, bahwa ada beberapa kata sifat dalam bahasa Arab yang mengacu pada pola fa'lanu. Kata sifat itu ghairu munsharif. Fa'lanu itu bentuk maskulinnya, mudzakarnya, sedangkan bentuk muannats-nya itu jawa. Kemudian dia meminta roti, mentega, teh dan susu dari pembantu-pembantu itu. Ada kata kerja meminta. Berarti ini kalimat fi'liyah.
kalimat fi'liyah yang subjeknya itu kata ganti. Ya. Kalau subjeknya bukan kita ganti, kita tinggal lihat subjek, laki-laki atau perempuan. Laki-laki gunakan fa'ala, perempuan gunakan fa'alat. Ini kata ganti dia. Berarti kata kerjanya itu dimunculkan sesuai tasrif, ya. Meminta itu talaba. Siapa yang meminta? Dia laki-laki. Dia laki-laki meminta talaba. Ya, talaba. Mana dia laki-lakinya? Tersembunyi di talaba. Kalau dia perempuan meminta, ya, tambahkan ta yang menyandang tanda sukun, talabat. Kalau engkau laki-laki meminta, sukunkan huruf akhir, talaba, tambahkan ta. Engkau perempuan meminta, talabati. Ya. Kalau saya meminta, talabatu. Kalau mereka dua orang meminta, talaba, aktifkan akar kata talaba, tambahkan alif, talaba. Kalau mereka dua orang perempuan telah meminta, talabata. Kalau kalian dua orang telah meminta, talabatuma. Kalian dua orang perempuan juga, talabatuma. Kalau kami, talabana. Gitu kan? Kalau mereka laki-laki, telah meminta, talabu. Tambahkan waw di akhir. Setelah waw itu tambah alif tambahan, alif fariqah, ya. Talabu. Talabu. Itu mereka jamak laki-laki. Kalau kalian jamak laki-laki minta, talabatum. Kalau kami, talabna, ya. Tinggal yang belum itu mereka jamak perempuan, ya. Nanti talabna. Kalian jamak perempuan, talabatunna. Itu terakhir itu. Sudah hampir selesai sebetulnya tasrif fi'il mudhari berdasarkan kata ganti. Jadi nanti kita harus hafal itu, ya. Insyaallah harus hafal nanti. Talaba, talab. Ini bentuk, kita mulai dari bentuk mufrad dulu. Talaba, talabat, talabata, talabati, talabatu. Baru kita masuk bentuk jual. Talaba, talabata, talabatuma, talabna, kami, ya. Baru kita masuk ke bentuk jamak. Jamak talabu, ya, talabu. Ya, talabu, talabatum, talabna juga. Baru jamak muannas salim, ya. Talabna, na pendek, ya. Talabna, kemudian baru talabatunna. Itu kalau kita tasrif dengan cara begitu, mufrad dulu, baru bentuk dua, baru bentuk apa? Kalau secara konvensional itu nanti kita pelajari juga ininya, ya sama saja sebetulnya, tapi urut-urutnya beda. Talaba, talabu, talabat, talabata, talabna, talabata, talabatuma, talabatum, talabati, talabatuma, talabatunna, talabatu, talabna. Itu sama dengan tadi, tapi urutannya dibolak-balik, ya, berdasarkan aturan tertentu. Oke, berikutnya dia meminta roti. Dia siapa? Dia anak perempuan itu, berarti talabat. Talabat ini subjek itu talaba, kemudian diikuti oleh verb dulu, ya. Verb dulu, kata kerja dulu, baru diikuti oleh subjek. Subjeknya mana? Subjeknya dia perempuan yang tersembunyi di talabat. Dia minta apa? Minta roti. Roti itu khubzun. Kita pakai alif lam saja, ya. Al-khubza. Kenapa khubza? Karena objek. Objek itu harus mansub. Ini wa. Ini pun sebetulnya wa ini. Koma ini wa sebetulnya. Kan begini kan koma itu. Wa. Wa apa itu? Wal mentega zubdah. Wal zubdata. Wazubdata, dan mentega. Wa apa lagi?
wasyaya, teh ya, wasyaya. Kemudian susu itu bisa labanun, bisa halibun. Kita pakai halibun saja. Wal haliba, wal haliba. Dari siapa mereka minta? Dari siapa? Pembantu itu. Kita ubah ini, pembantu ini kita ubah jadi tukang masak. Tukang masak. Jadi tukang masak itu apa? Thabbah. Ya, thabbah. Minat thabbah, thabbahati. Thabbahat itu tukang masak perempuan ya. Tukang masak perempuan itu thabbahat. Kalau tukang masak laki-laki, tukang masak lagi thabbah. Perempuan thabbahatun. Jadi kalimatnya talabat al-khubzah, yang minta itu siapa ini? Si anak perempuan ini. Dia minta apa? Minta roti, wa zubdata, wa syaya, wal haliba. Ini semuanya dimansubkan ya. Oleh karena dirangkai dengan wa, dengan ini, dengan yang mansub. Mina siapa? Mina tabbahati, dari tukang masak itu. Ya, dari tukang masak itu. Oke, nomor 5, perawat itu di klinik dokter itu. Ini kalimat ismiyah tipe 1. Ini mubtada. Di prasajar majrur ini sebagai khabar. Perawat dulu sudah dimunculkan mumarridah. Jadi perawat itu al-mumarridatu. Ini jamak muannas salim, perawatnya perempuan. Al-mumarridatu ini mubtada. Di mana? Fi klinik. Klinik itu apa? Klinik itu ini kata benda ya, klinik itu. Kata benda. Kemudian dokter itu kata benda jamak ya. Jamak muannas salim. Ini kata benda 1, ini kata benda 2. Klinik itu apa itu? Mustawsaf ya. Mustawsaf. Mustawsaf ini kata benda 1-nya. Kata benda 2-nya dokter itu kita sematkan di kata benda 2 ya. Alif lam itu. At-tabibati. At-tabibati. Oleh karena dokter perempuan tabibatun. Jadi dokter perempuan tabibatun. Fi mustawsafi, ini fi, ini majrur. Ini pun majrur oleh karena kata benda 2. Fi mustawsafi, ini bukan dhat ya, ini shad. Mustawsafi tabibati, di klinik dokter itu. Jadi al-mumarridatu, perawat itu ada di mana sekarang ini? Fi mustawsafi tabibati. Sekarang kalau kita tambahkan ya, sekarang itu al-an ya, al-ana. Oke, mereka menemukan itu wajada. Jadi ingat itu peribahasa Arab, manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan menemukan apa yang dia inginkan, dia akan berhasil. Yang menemukan siapa? Yang menemukan itu mereka laki-laki. Ya, coba lihat. Mereka laki-laki itu fa'alu, jadi wajadu ya. Wajadu, tasrif ini. Jadi menemukan untuk mereka laki-laki itu wajadu. Jangan lupa alif ini.
Wajadu ini verbnya wajadu. Kemudian subjeknya apa? Subjeknya itu waw ini. Artinya mereka menemukan apa? Menemukan perawat-perawat itu. Perawat-perawat itu al-mumarridati. Al-mumarridah. Al-mumarridat ini objek ya. Karena dia yang ditemukan. Kalau di sini dia subjek. Ya, sini objek. Objek itu harus mansub. Jamak muannas salim itu mansub dengan kasrah. Ya. Al-mumarridati. Makanya perlu diperhatikan itu bentuk mansub dari jamak muannas salim itu berakhir dengan kasrah. Wajadul mumarridati, di mana mereka temukan? Fisuq. Jadi sedang belanja di pasar. Fisuqi ya, di pasar. Kemudian kalian laki-laki memukul apa itu? Memukul untuk kalian laki-laki. Kalau untuk mereka laki-laki, darabu wajadu. Kalau untuk kalian, darabatum. Ya kan? Darabatum ini verb, ini subjek. Ya. Darabtum pendatang ini perempuan ya, al-muhajirati. Kenapa ti kok bukan ta? Oleh karena dia objek. Kemudian dia itu jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu mansub dengan kasrah, bukan dengan fathah. Darabtum al-muhajirati kemarin amsi. Kemudian perhatikan ini tum, manakala diikuti oleh alif lam supaya bisa disambungkan bacaannya, sukun itu diubah menjadi dhammah. Jadi darabtumul muhajirati ams. Alhamdulillah kita sudah selesai menerjemahkan 10 kalimat ya. Mari kita periksa sepintas. Darabtumul muhajirati ams, kalian telah memukul pendatang-pendatang itu kemarin. Wajadul mubarridati fi suq, mereka menemukan perawat-perawat itu di pasar. Ya. Al-mubarridatu perawat-perawat itu fi mustawsafit tabibati, di klinik dokter-dokter perempuan itu sekarang. Ini talabatil khubza, jadi dia perempuan meminta roti wa zubdata dan mentega wa syaya dan teh wal halib dan susu minat tabakhat, dari tukang-tukang masak itu. Kemudian anak perempuan itu al-bintu jau'a, lapar. Oleh karena lapar dia minta makanan ya. Kemudian mobil-mobil itu milik penerjemah. As-sayyaratu lil mutarjimati, milik penerjemah. Ingat, penerjemah itu mutarjim ya, lil mutarjimati. Kalau ini lil mutarjimati sayyarat ya, penerjemah itu mempunyai mobil-mobil. Kemudian ini fi qa'atil ijtima'at, di ruang pertemuan itu ada apa itu? Ada peserta-peserta mustarikatun min Turkiya, dari Turki. Kemudian ini tarjamatil mutarjimatu ar-riwayati. Jadi penerjemah itu semuanya perempuan ya, menerjemahkan novel-novel itu ila lughatil arabiyyah, ke dalam bahasa Arab. Kalau ini hadaratil mudarrisatu al-ijtima'a ams. Jadi guru-guru perempuan itu menghadiri pertemuan itu kemarin. Ingat, ijtima' itu pertemuan, meeting ya. Kemudian nomor 1, pelajar-pelajar itu absen.
absen. At-talibatu ghaibatun. Ya. Kalau hadir, hadiratun. Oke. Ya, tambah semangat ya. Tambah semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.